Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Konstruksi jenis-jenis roda. Pada umumnya, roda yang digunakan pada mobil dapat dibagi menjadi pelek dan ban. Pelek roda dan ban ini pada manusia dapat diumpamakan sebagai kaki dan sepatu. Roda meluncur di sepanjang jalan sambil memikul berat kendaraan. Ban berfungsi meredam kejutan-kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan permukaan jalan dan mencegah kejutan itu berpindah ke bodi. Ini adalah gambar pelek dan ban. Pelek bagian tengah, ban bagian sisi luar. Pelek roda atau diswell. Ban tidak dapat dipasang langsung pada mobil, tetapi dipasang pada roda-roda. Biasanya pelek atau diswell. Karena roda merupakan bagian penting yang menyangkut keselamatan mengemudi, maka harus cukup kuat untuk menahan beban vertikal dan horizontal, beban pengendaraan dan pengereman, dan berbagai macam tenaga yang tertumpu pada ban. Di samping itu, roda harus seringan mungkin. Tambahan pula, ban harus dibalance dengan baik. Dengan demikian dapat berputar lembut pada putaran tinggi. Dan pelek harus dibuat akurat agar dapat mengikat ban dengan baik. Nah, ini adalah gambar dari penampang pelek roda. Ada hubcap boss, kemudian ada rim. Ini adalah disk atau piringan. Ini adalah walnut boss atau mur, kemudian center hole, lubang pusat, kemudian ini opening, kemudian ini valve hole. Ya, ini dilihat dari ini ada rim width, kemudian ini disk piringan, ini rim, ini adalah bed seat, kemudian ini wall tipe drop center, kemudian ini adalah hum, ini adalah flange atau bibir pelek, ini adalah diameter rim atau diameter pelek, ini adalah lebar pelek. Ya, selanjutnya adalah tipe pelek roda. Ya, beberapa roda ada yang menggunakan ruji-ruji dan diswell yang banyak digunakan ini terbuat dari baja plat yang dipres dalam bentuk tertentu. Rim dilaskan menjadi satu di bagian luar di sekeliling roda untuk memungkinkan pemasangan ban. Roda dipasangkan pada hub atau poros dengan menggunakan 4 atau 6 buah baut tanam, ya, atau roda dibuat sedemikian rupa sehingga pelek dapat menempatkan posisinya dengan tepat dan center secara otomatis. Berat pembalance atau balance weight kadang-kadang ada terpasang di luar di sekeliling rim untuk membalance roda. Baut-baut yang dipasangkan pada roda disebut baut-baut hub, dan tutup yang menutupi baut-baut ini disebut tutup roda atau wheel drop. Pelek roda dapat dibedakan menjadi menurut metode pembuatan dan bahannya. Ada dua tipe yang umumnya digunakan, yaitu tipe baja press dan campuran besi tuang atau cast like alloy. Ya, ini adalah tipe dari pelek baja press, dan ini adalah pelek dari campuran besi. Pelek baja press. Pelek tipe ini terdiri dari rim yang jelas. Disk dibuat dari lembaran baja yang dipres. Konstruksi seperti ini mudah untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Pada umumnya mobil menggunakan tipe ini karena tahan lama dan kualitasnya merata. Selanjutnya adalah pelek dari bahan campuran besi tuang. Pelek ini terbuat dari bahan campuran, biasanya dari aluminium atau magnesium. Pada umumnya digunakan untuk mengurangi berat dan menambah penampilan kendaraan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pelek aluminium adalah, ya, pada kendaraan yang menggunakan pelek ini, bila melepasnya untuk sementara, umpamanya untuk rotasi ban, perbaikan, atau bila memasang pelek yang baru pada kendaraan,
maka setelah 1500 km roda dipasang. Periksalah kekerasan mur rodanya. Ya. Bila menggunakan rantai ban, berhati-hatilah memasangnya agar tidak merusak pelek aluminium. Ya. Kemudian gunakanlah alat khusus untuk pelek aluminium. Bila perlu membalans roda, gunakanlah balance weight khusus untuk pelek aluminium, dan gunakanlah palu plastik atau karet dan bukan logam untuk pemasangannya. Seperti halnya pelek jenis lainnya, periksalah pelek aluminium secara teratur. Ya. Selanjutnya adalah sistem kode spesifikasi pelek. Ukuran pelek tercetak pada permukaan pelek itu sendiri, biasanya meliputi lebar, bentuk, dan diameter pelek. Nah ini adalah rim width, ya, lebar pelek. Kemudian ini rim diameter, ini adalah diameter pelek, dan ini adalah tipe bibir pelek atau rim flange shape. Ya, misalnya 5.50 f, ya, kali 15 SDC. Ya, artinya adalah sebagai berikut. 5.50 adalah lebar pelek dalam inci, yaitu sebesar 0,50 inci. F adalah bentuk flange pelek. 15 adalah diameter pelek dalam inci, ya, artinya diameternya adalah 15 inci. SDC adalah tipe rim atau tipe pelek. Ya. Selanjutnya adalah pelek rim. Penggunaan pelek atau rim yang betul akan bermanfaat bagi kemampuan ban yang dipakai dan keamanan dalam mengendarai mobil. Menurut standar industri Jepang atau JIS, ya, pelek dibagi menjadi 6 kategori sebagai berikut. Ya, ini adalah tipe Divide Type Rim atau disingkatannya DT. Kemudian Drop Center Rim atau disingkat DC. Lalu ada Wide Drop Center Rim, disingkat WDC. Ada Semi Drop Center Rim, disingkat SDC. Kemudian Flat Base Rim, disingkat IR. Mari kita bahas satu-satu. Divide Type Rim, ya, perhatikan gambar. Ya, pelek jenis ini digunakan untuk mobil kecil, mesin pertanian, dan kendaraan industri. Divide tipe rim paling cocok untuk keperluan buka dan pasang ban secara mudah. Tempat kedudukan bed tidak datar, tetapi miring pada kedua sisi, menurun ke arah pusat dan membentuk apa yang dinamakan taper. Bed yang miring mencegah penggeseran dan akan menghasilkan pegangan yang kuat dari bit dan pelek. Selanjutnya adalah pelek drop center rim. Pelek ini digunakan terutama untuk mobil sedan dan truk kecil, terdiri dari satu bagian saja. Bentuk bagian tengah yang cekung dimaksudkan untuk memudahkan pemasangan bit. Di sini juga ada taper untuk mencegah pergeseran di antara ban dan pelek. Ya. Ya, ini adalah gambar drop center rim. Ya. Belakangan ini ban dengan tekanan yang rendah telah digunakan untuk menambah kenyamanan dalam mengendarai mobil. Ban-ban tersebut lebih lebar daripada jenis yang biasa, dan oleh karena itu memerlukan suatu wide drop center rim atau pelek yang lebih lebar. Kebanyakan ban ini digunakan untuk mobil sedan dan truk kecil. Ya, ini adalah gambar wide drop center rim, di mana lebarnya lebih lebar dari drop center rim. Selanjutnya adalah semi drop center rim. Semi drop center rim digunakan terutama untuk ban truk kecil. Bentuk bagian tengah yang sedikit cekung memudahkan penggantian ban. Kontak antar ban dan pelek diperbesar dengan adanya taper. Hasilnya lebih baik daripada yang diberikan oleh jenis flat base biasa. Semi drop center rim terdiri dari 3 bagian untuk memudahkan penggantian ban. Cincin yang dipasang di antara flange dan pelek indung disebut cincin pengunci atau lock ring. Tapi di masa ini pelek dengan 2 bagian tanpa cincin pengunci lebih sering digunakan. Ya. Bagian yang dapat dilepas disebut cincin samping atau side ring. Selanjutnya adalah flat base rim. Ya, ini adalah gambar flat base rim. Flat base rim digunakan untuk truk dan bis. Struktur pelek rata dan kuat, dan oleh karena itu dapat menahan beban yang lebih berat. Seperti pada semi drop center rim,
pelepasan dari cincin samping untuk pemasangan dan pelepasan ban. Pelek jenis ini sekarang dibuat lebih lebar. Tempat kedudukan bit sebelah kiri pada gambar di atas tidak begitu jelas kelihatan, tetapi taper sedikit. Pada sisi di mana cincin samping berada tidak ada taper, jadi di sini pemasangan bit tidak begitu baik. Karena itu tidak direkomendasikan pemakaian pelek jenis ini. Selanjutnya adalah interim rim. Interim rim mempunyai konstruksi yang sama dengan flat base rim yang lebar atau wide base rim dan merupakan model yang telah disempurnakan dari flat base rim. Dari hasil eksperimen yang bertahun-tahun ditemukan bahwa perbandingan rasio yang terbaik antara lebar pelek dan ban adalah sekitar 70%. Penggunaan pelek yang lebih lebar memberikan pencegahan yang baik terhadap pembangkitan panas dalam ban. Umur ban yang pendek dibandingkan dengan pelek yang lebih tua dengan lebar kira-kira 57% dari lebar ban. Ya, jadi pelek ini lebih baik dari yang tipe flat base rim. Ya, umur ban juga lebih panjang. Ya, selanjutnya kita membaca ukuran pelek. Ya, ini adalah contoh ukuran pelek. Ya, 5.00S kali 20 FB. Ya, di mana 5.0 adalah lebar pelek dalam inci, S adalah bentuk flange dari pelek, ya, di mana ada 20 macam jenis bentuk flange dari A sampai V. Kemudian 20 adalah diameter pelek dalam inci. Kemudian FB adalah tipe pelek flat base rim. Ya, ini adalah tabel nama pelek, bentuk pelek, dan penggunaannya. Ini adalah divide tipe rim. Bentuknya seperti ini. Kemudian penggunaannya adalah kendaraan kecil, ya, termasuk skuter. Kemudian ini DC, drop center rim. Ya, ini bentuk peleknya. Kemudian ini adalah penggunaannya. Ya, ada mobil sedan dan mobil truk kecil. Kemudian ada SDC, semi drop center rim. Nah, ini bentuk peleknya. Kemudian ini digunakan ada kendaraan truk ringan, ya, sampai menengah atau sedang. Kemudian ini adalah FB, flat base rim. Nah, ini digunakan bentuk peleknya. Ini adalah bentuk peleknya. Ini adalah penggunaannya untuk bis dan truk besar. Getting a flat tire is a real pain, but if you can change it yourself, it can save a whole lot more delay and frustration. Once you've got the car safely to the side of the road, you'll need to find the spare wheel and tools to replace the flat. In most cars, the spare wheel and replacement tools are located together under the floor in the back. The replacement tools consist of a jack to raise the car so you can remove and replace the wheel, and a wrench to take off the wheel nuts that attach the wheel to the car. Before you start to change a wheel, always make sure the handbrake is on and the car is on a firm, flat surface so it can't move. To begin with, find the jacking point closest to the wheel that you need to replace. If you can't find it easily, check the owner's manual that's usually located in the glove compartment. If your car has a hubcap, use the tool provided to remove it. Loosen off the wheel nuts just a little before you start jacking the car. The wheel nuts should be quite tight, so you'll need to use some strength to remove them. If you can't do it by hand, try using your foot. The next step is to jack up the car until the flat tire easily clears the road. Then take the loosened wheel nuts right off, remove the wheel, and replace it with a spare. This might be a bit fiddly, but once you've lined up the holes in the wheel with the corresponding screw holes on the car,
Fixing the wheel nuts back on should be relatively easy. Tighten the wheel nuts opposite each other until they're firm. Then lower the car until the wheel makes contact with the ground and tighten them firmly. When you've done that, lower the car completely. Remove the jack and remember to put all the tools back where they came from. Put the wheel with the flat tire somewhere handy so you can take it out for the garage to repair. Finally, here's a couple of useful tips. Firstly, always keep a cloth in the car so you can wipe your hands after you've finished. Secondly, there's not much point in replacing one flat tyre with another, so from time to time check the pressure in the spare tyre and make sure it's hard. Oh, and by the way, if you buy a used car, always check to see it's got the tools you need to change the tyre. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.